Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis, di dalam satu forum yang insyaallah majelis dan forum ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus menjadi wasilah agar kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di negeri ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu topik yang topik ini terkait erat dengan keimanan kita atau pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan kita bahas ini benar-benar harus kita jadikan sebagai karakter kita, sebagai sifat kita, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang beriman. Jadi pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji bersama topik yang barangkali sudah sering kita dengar topik ini. Bahkan mungkin barangkali kita juga sudah berusaha untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni al-hubbu wal bughdhu lillahi. Jadi mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita semua karakter atau sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selalu bersama dengan beliau, yakni para sahabat, yang tentunya kita juga ingin menjadi bagian dari pengikut baginda Nabi Muhammad SAW dan benar-benar diakui sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka itu punya karakter, yakni sangat keras, sangat tegas dengan orang-orang kafir. Tetapi dengan orang-orang yang beriman, dengan saudara-saudara mereka, itu mereka saling berkasih sayang. Jadi ini adalah karakter yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, waladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Artinya begini, sifat ini kalau disebut di dalam Al-Quran, ini benar-benar harus kita camkan, sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahwa mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu harus benar-benar menjadi sifat dan karakter kita. Karena itu adalah karakter orang-orang yang beriman kepada Allah. Karakter orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi tidak ada di zamannya para sahabat, kata para sahabat itu kita pernah melihat di dalam sejarah, mereka itu berperang, mereka itu saling muhasabah, saling mengkritik, akan tapi mereka tidak pernah lupa bahwa saudara mereka itu, hatta saudara-saudara yang mereka perangi ya, itu adalah saudara yang mereka benci karena Allah dan mereka cintai juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis sekalian yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda melalui lisan yang mulia, la yu'minu ahadukum
La yu'minu ahadukum, kata baginda Nabi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. La-nya di sini mungkin sering saya sampaikan ya. La nafi'ata lil jinsi. Itu faedahnya Bapak sekalian. Itu bisa nafyun lil wujud atau nafyun lil kamali. Kalau disebut nafyun lil wujud itu berarti wujudnya ditiadakan. Orang itu benar-benar tidak beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak ada iman. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, kok dia tidak mempunyai sifat yang nanti diterangkan oleh baginda Nabi, itu bisa jadi orang itu memang tidak punya iman. Dan ada nafyun lil kamali. Nafyun lil kamal artinya menafikan untuk kesempurnaannya. Berarti orang itu masih punya iman, wujud imannya masih ada di dalam hatinya, tetapi kesempurnaannya dinafikan. Itu faedah dari la nafi'ata lil jinsi. Jadi huruf penafian. La yu'minu ahadukum. Pada hakikatnya tidak beriman atau belum sempurna keimanan di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia itu mencintai saudaranya, saudara berimannya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, persoalan ukhuwah Islamiyah yang sejati itu merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah tauhid, masalah keimanan. Sedangkan orang kafir, orang munafik, itu adalah orang yang memiliki karakter atau sifat membenci orang-orang beriman. Makanya panjenengan tidak boleh membenci orang yang beriman tanpa ada alasan, itu tidak diperkenankan. Panjenengan menyakiti orang beriman tanpa ada alasan, itu juga tidak diperkenankan. Allah benar-benar mengancam itu. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tanpa ada alasan yang mereka lakukan, maka faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguh orang itu telah memikul kebohongan, wa isma mubina, dan juga dosa yang sangat nyata. Jadi nggak ada ceritanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada orang mengaku beriman, kok tidak mencintai orang beriman. Dan tidak ada ceritanya orang beriman menyakiti orang beriman lainnya tanpa ada alasan, tidak diperkenankan. Makanya di situ disebutkan faqadih tamalu buhtanan, maka sungguh dia telah memikul kebohongan. Bohong kalau dia mengaku beriman, kok nggak mencintai saudara muslimnya, tidak mencintai saudara mukminnya, dimanapun mereka berada. Karena di antara nanti perkara-perkara yang menjadikan kita itu lemah, sehingga kita tidak sanggup menghadapi kemaksiatan dan kekufuran, bahkan menghadapi musuh-musuh kita itu, di antaranya kita tidak bisa memupuk ukhuwah Islamiyah. Makanya para alim ulama itu betul-betul menekankan masalah ini, dan mereka merumuskan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengatur hubungan kita dengan saudara-saudara muslim kita. Sedangkan kalau orang munafik, kita bisa melihat banyak ayat-ayat Al-Quran ya, yang dirahmati Allah. Orang munafik itu adalah musuhnya orang-orang beriman. Nah, di dalam surah Al-Munafikun itu kan banyak diceritakan. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam satu slide di sini. Tapi kita akan mulai ya, yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Di sini Allah menjelaskan bahwa relasi kita dengan orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi bukan sekedar kita itu tetangga atau kita punya hubungan bisnis dan sebagainya. Tidak. Melampaui semua itu. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Masya Allah. Jadi saya itu adalah saudara panjenengan. Panjenengan adalah saudara saya. Tidak boleh Bapak sekalian kita menganggap orang-orang beriman itu musuh kita. Itu bermasalah tauhidnya.
Atau orang itu mohon maaf kita benci ya. Kita benci. Asalkan dia masih punya iman, kita memang harus benar-benar melatih ya di dalam hati kita itu untuk tidak sama sekali menjas bahwa saudara kita itu adalah musuh kita. Kemudian baginda Nabi juga menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tahasadu wala tanajasu. Ya. Wala tabaghadu wala tadabaru. Wala baik ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yahduluhu wala yahkiruhu. Di hadis yang lain disebutkan al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu. Nabi mengatakan janganlah kalian itu saling mendengki, janganlah kalian saling memata-matai. Memata-matai itu termasuk dosa besar dalam Islam. Tidak boleh hasad, tidak boleh tajasus ya. Di Al-Quran kan disebutkan itu tajasus, larangan tajasus. Dan janganlah kalian itu saling bertengkar. Sebetulnya tabaghadu itu begini maksudnya. Tabaghadu kalau diartikan secara sederhana itu bertengkar. Tapi sebenarnya gini, makna tabaghadu dalam penjelasan para alim ulama. Tabaghadu itu jangan kalian itu menyebabkan saudaranya itu marah. Itu yang disebut tabaghadu. Karena seorang muslim itu tidak akan mungkin marah kecuali pada perkara yang maksiat pada Allah. Makanya panjenengan jangan sampai membuat marah saudara muslim panjenengan. Wala tadabaru, dan janganlah kalian itu saling mendiamkan, mentahjir saudaranya. Gak ada alasan ditahjir, didiamin ya. Baginda Nabi kan melarang kita mentahjir saudara kita lebih dari 3 hari. Itu tidak diperkenankan. Jadi kita mendiamkan, nggak ngomong, karena saking bencinya kita nggak diemin dia salam kita nggak jawab, kita ketemu melengos, pokoknya kita diemin aja. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Mentahjir saudaranya itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Baginda Nabi menyatakan. Dan wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara muslim yang lain. Masya Allah, kita ini dijelaskan. Tidak boleh seorang muslim mendolimi saudara muslimnya, tidak diperkenankan. Wala yakhduluhu, dan juga seorang muslim itu selain dia itu tidak boleh mendolimi saudaranya itu, maka dia juga tidak boleh menghinakan, merendahkannya, kemudian meremehkannya. Wala yahkiruhu. Dan di hadis yang lain disebutkan wala yuslimuhu. Tidak boleh seorang muslim menyerahkan saudaranya kepada musuh-musuhnya. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Baginda Nabi menyatakan begini, la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. La yajidu ahadun halawatal imani, seseorang itu tidak akan pernah mendapati manisnya iman, hatta yuhibbal mar'a, sampai orang itu mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat. Jadi masalah mencintai orang beriman itu ternyata erat kaitannya dengan masalah tauhid, nggak bisa dipisahkan. Karena karakter orang beriman itu memang seperti itu. Makanya dulu para sahabat itu, sahabat Muhajirin dan Ansor, coba kita lihat wasiat. Dulu Nabi itu pernah punya proyek namanya Mu'akhah, mensaudarakan orang beriman antara Muhajirin dan Ansor. Di proyek Mu'akhah itu bisa bahkan sampai bisa saling mewarisi. Dulu sebelum turun ayat-ayat tentang waris. Itu di proyek Mu'akhahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhajirin begitu sampai di kota Madinah, yang tidak punya ladang dikasih ladang, yang nggak punya rumah dikasih tumpangan rumah atau dikasih rumah. Bahkan ada yang nggak punya istri dikasih istri. Ya ini mungkin agak berat kalau ini ya.
Kalau mungkin sekarang ini kayak begini ini sudah kayak jadi angan-angan. Kalau dulu enggak, kalau dulu para sahabat itu. Sehingga begini, para sahabat itu hubungannya benar-benar sangat-sangat erat. Makanya orang munafik itu paling nggak suka kalau orang muslim bersatu di situ. Makanya di dalam kisah perang Bani Mustalik itu, dia sampai turun firman Allah SWT surah Al-Munafikun, surat Al-Munafikun itu sampai orang munafik itu memprovokasi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jadi wahai orang-orang ansor, jangan kamu beri sedekah, jangan kamu beri nafkah itu orang-orang muhajirin. Supaya apa? Supaya mereka itu kabur dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian diprovokasi itu, apa namanya? Itu pas perang Bani Mustalik. Jadi ini kalau nanti kita pulang ke kota Madinah, sungguh nanti orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Sampai-sampai ada sebagian orang itu yang terprovokasi, wahai Ansor, wahai Muhajirin, begitu. Sampai Nabi itu marah benar dengan statement, wahai orang Ansor, wahai orang Muhajirin. Itu baginda Nabi benar-benar membencinya. Mengapa? Itu adalah seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan asabiyah yang tidak dikenal dalam Islam. Kita ini Bapak sekalian, dimanapun saudara kita, kadang-kadang kita ini kan masih, mohon maaf ya, masih punya penyakit asabiyah, masih punya. Memang itu segera tabiat ya, tetapi tabiat ini Bapak sekalian harus dilatih, jangan sampai ada di dalam diri kita. Misalnya nih ya, tabiatnya misalnya, kalau kita ini di kampung nih, kita orang yang paling lama di situ ya, orang lama di situ. Kalau ada orang baru masuk gimana? Ini orang harus ikut aneh nih. Kalau nggak ikut aturan sini ya, keluar dari sini nih. Ya pendatang loh nih, pendatang loh. Gitu. Kemudian juga kadang-kadang kalau ada orang-orang di luar, padahal itu orang Muslim, kita masuk gitu. Entah itu jangankan di kampung kita, kadang-kadang di masjid juga begitu, iya kan? Wah ini bukan orang sini nih gitu, ini orang mana nih gitu, jangan seperti itu. Jadi malah kita ini harus seneng ya, kalau rumah kita ini banyak tamunya itu malah seneng. Kalau perlu rumah itu dibuka 24 jam kalau bisa. Coba saudara-saudara muslim kita itu kalau misalnya mereka kesulitan, misalnya kan ada orang-orang muslim yang jauh gitu ya, mereka itu kemalaman, tidak punya tumpangan, tidak punya duit untuk nginep di hotel atau di wisma gitu, kita mampir di rumah kita. Makanya bagusnya Mas sekalian kalau panjenengan bikin rumah itu ada guest house-nya. Ya, ada guest house-nya. Ada masjid yang saya punya dekat di Depok itu ada namanya guest house, dia punya guest house. Jadi guest house-nya banyak itu. Jadi kalau ada misalnya musafir malaman gitu, dinepin di situ gitu. Kita kan enggak begitu ya. Oleh masjid, wah ini siapa nih masjid kesini nih gitu. Begitu cara. Ini sebetulnya adalah penyakit-penyakit yang nggak boleh ada di dalam diri kita. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari itu menulis sebuah kitab judulnya Adabul Mufrad. Adab seorang muslim ya. Itu kalau ada seorang muslim itu sudah masuk ke dalam pekarangan kita, dia sudah dimasukkan di situ, maka kita wajib menerimanya. Tapi kalau masih diketok ya kita bisa menolak, bisa enggak. Jadi apalagi kalau dia kemalaman, itu kita wajib memberikan tumpangan. Kalau ada tamu nginep ke rumah kita, itu dia punya hak 3 hari. Dia boleh minta, ini kenapa saya kok nggak dijamu gitu. Tamu itu boleh seperti itu sampai. Dan tuan rumah yang ngasih tapi ya sekadar kemampuannya, tidak boleh dipaksakan. Saking Masya Allah ya, pentingnya kita itu berhubungan itu hasilnya. Karena di dunia ini panjenengan nggak bisa hidup sendiri masalahnya. Ayo coba panjenengan hidup sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Nah kalau di lingkungan kita bisa dibuat seperti ini kan enak tuh ya. Kita nggak akan pernah takut. Para sahabat itu nggak pernah takut
lapar nggak pernah takut, macam-macam nggak pernah takut. Karena apa? Dia punya saudara-saudara yang tulus ikhlas membantu mereka. Nggak ada pamrih gitu. Beda kalau sekarang bantu sedikit aja sudah ada pamrihnya gitu. Apalagi kalau udah masuk 2024 ya. Waduh itu Masya Allah kita lihat orang ngasih sedikit aja sudah itu hebohnya di medsos luar biasa. Tapi bahwa sekarang jangan niru yang seperti itu ya. Panjenengan nggak usah niru-niru yang kayak gitu. Biarkan mereka seperti itu ya. Kalau dia saudara muslim kita ya kita ingatkan semampu kita. Tapi panjenengan jangan pernah ikut-ikut di situ. Dan nasihat yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah menyatakan, menjelaskan kepada kita tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi yang ini berapa ini? Warajulani, dan 2 orang laki-laki tahabba yang mereka saling mencintai fillahi karena Allah. Istama'a alaihi, mereka berkumpul bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah juga karena Allah. Itu adalah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi menyatakan, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali al yauma udilluhum fidilli yauma la dilla illa udilli. Jadi sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah berfirman, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Makanya sekalian panjenengan di dunia ini harus punya kawan akrab. Ya, kawan akrab itu harus punya dari kalangan orang-orang beriman. Jangan panjenengan nggak punya teman akrab ya. Karena itu ada fadilahnya, sekalian dirahmati. Fadilahnya apa? Kalau panjenengan bisa mencintai ini, saling mencintai karena Allah, benar-benar karena Allah, maka itu menjadi sebab kita akan dapat naungan di hari kiamat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Allahu azza wa jalla al mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yakbatuhumun nabiyyuna wa syuhada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, lahum manabiru min nurin, maka mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Yang para nabi dan syuhada menginginkan kedudukan mereka, masih menginginkan kedudukan mereka. Orang para nabi dan syuhada levelnya sudah tertinggi itu tingkatannya, makomnya. Ternyata mereka masih menghendaki, menginginkan makom dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Ini kalau nggak utama nggak mungkin sekalian sampai ada riwayat-riwayat seperti ini. Kemudian baginda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma la yastati'una ayyamala bi a'malihim. Qala anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Qala qultu fa inni uhibbullaha wa rasulahu yu'ituha marratan aw marratain. Ya Rasul, ada seorang laki-laki yang mencintai satu kaum, tetapi dia ini tidak bisa beramal seperti amalnya kaum itu. Dan baginda Nabi mengatakan, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Misalnya begini Mas sekalian, kita kan suka yang lihat di medsos atau mungkin di mana ya. Ada orang-orang yang sangat taat kepada Allah, punya ilmu yang luar biasa. Tidak hanya punya ilmu yang luar biasa, ketaatannya kepada Allah sangat-sangat luar biasa.
Kita nggak bisa menyamai amal mereka. Tapi sekalian yang dirahmati Allah, hanya gara-gara kita mencintai orang itu, maka nanti kelak dari akhir kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Itu keutamaan mencintai karena Allah itu. Jadi kalau panjenengan mencintai ulama yang taat kepada Allah, walaupun panjenengan belum setaat orang yang panjenengan cintai, belum berilmu seperti ilmu yang panjenengan cintai, berarti nanti di hari akhir panjenengan akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Makanya ini penting, Masya Allah, penting mencintai karena Allah, benci karena Allah itu penting banget. Nggak main-main persoalan ini. Kemudian berikutnya sekalian yang dirahmati Allah, ini sama dengan hadis yang tadi ya, tentang apa? Lillahi ibadun ya, labi anbiya awalab syuhada yakbituhumul anbiya wa syuhada bimakani minallahi azza wa jalla. Qalu ya Rasulullah man hum wa ma a'malahum la'alna nuhibbuhum. Qala qaumun tahabbu bi ruhillahi wala arhama bainahum wala amwala yata'atunaha. Ilal akhir disebutkan ya. Sungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang mereka bukan nabi dan bukan para syuhada. Tetapi para nabi dan syuhada masih menginginkan, masih berhasrat dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah manhum?" Mereka itu siapa? Kok para nabi dan syuhada masih menginginkan kedudukan mereka? Padahal mereka bukan nabi dan bukan syuhada. Kemudian wa ma a'maluhum, dan apa amal mereka itu? Barangkali kami bisa mencintai mereka. La'alna nuhibbuhum. Qala, Nabi mengatakan, mereka itu adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Padahal dia tidak ada hubungan rahim. Sekarang dalam fikih disebut silaturahim. Itu menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan rahim, hubungan nasab, bukan orang yang nggak punya hubungan nasab dengan kita. Itu hukum asalnya seperti itu. Makanya tidak tepat ya kalau kita mengunjungi tetangga itu disebut silaturahim, itu nggak tepat kalau fikih. Sila ukhuwah yang tepat. Karena silaturahim itu menjalin hubungan dengan orang yang memiliki hubungan rahim. Mereka nggak punya hubungan rahim dan juga nggak ada hubungan bisnis, nggak ada harta yang bisa saling mereka berikan. Tetapi mereka bisa saling mencintai karena Allah. Itu kedudukannya orang seperti itu, saya lihat, Masya Allah, itu sangat-sangat tinggi. Walaupun levelnya bukan nabi dan syuhada, tapi kalau panjenengan bisa melakukan seperti itu, para nabi dan syuhada masih menginginkan apa yang panjenengan lakukan. Ustaz, padahal mencintai doang nih, Ustaz. Ya itulah keutamaan mencintai karena Allah. Membenci juga karena nggak boleh kita ini, Mas, yang melihat orangnya kayaknya ini orang ini saya nggak suka deh kayak orang ini nih, nggak suka deh pokoknya. Melihat itu langsung nggak suka, itu nggak boleh. Ini orang ngapain sih, nggak begitu tuh, nggak suka. Asal nggak suka itu nggak boleh. Kecuali kalau orang itu maksiat, nah baru kita boleh nggak suka. Terus sekalian yang dirahmati Allah, beberapa prinsip membina ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ya, sekalian yang dirahmati Allah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Tegas dalam perkara akidah. Kalau dalam masalah akidah nggak boleh main-main. Garis lurus, hitam dan putih. Kalau saudaranya salah, ya salah. Kalau ada seorang muslim misalnya mengirim sesajen untuk pohon, untuk gunung, ya jelas itu kemusyrikan. Gimana Ustaz kalau ditendang gitu? Ya Allah. Itu kata adik saya, itu sebenarnya yang bikin tuh orang muslim, bukan orang-orang Hindu, bukan. Memang di situ banyak kampung maksiat juga ada di situ. Kemudian kalau dalam masalah khilafiyah, panjenengan harus toleransi, tasamuh itu menenggang, membiarkan. Yang ini kadang-kadang kita nggak bisa nih. Kalau orang ilmunya nggak mencukupi, beda dikit dalam masalah khilafiyah, bukan saudara kita. Jawab salam aja kagak mau, kan nggak boleh itu ya. Wah ini kunut nih di masjid saya, ini kunut, nggak boleh kunut kok di sini, nggak boleh Mas kan.
Bahkan kita harus membiasakan untuk tasamuh lapang dada dengan saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dalam masalah khilafiyah. Mungkin sudah sering saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah taqdimul aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Dalam Islam itu nggak ada perkara yang nggak penting, semuanya penting. Tapi dalam kondisi tertentu kita harus mendahulukan yang terpenting dibandingkan yang penting. Taqdimul aham alal muhim. Di antara perkara yang muhim dalam Islam, bahkan disebut aham dalam satu saat, aham itu yang lebih penting adalah menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Bahkan seorang mukallid itu boleh meninggalkan pendapatnya untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Contohnya misalnya begini Mas ya. Pada saat pembaiatan Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu kaum muslimin sudah sangat tegang gitu. Benar-benar tegang gitu. Ya, eskalasi politiknya itu meningkat. Kemudian pada saat Abdurrahman bin Auf itu sebagai pemimpin dari tim formatur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, itu akhirnya sudah mengerucut pada dua orang ini, Sayyidina Ali dan Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Ali ditanya oleh Abdurrahman bin Auf pertama kali, "Wahai Ali, apakah Anda mau mengikuti istihadnya atau mengadopsi istihadnya Abu Bakar dan Umar?" "Tidak, saya akan beristihad dengan pendapat saya sendiri." Karena dia mustahid. Kemudian ditanya itu Utsman bin Affan, "Baik, saya akan beristihad sebagaimana istihadnya Umar dan Abu Bakar." Langsung yang dibaiat adalah Utsman bin Affan. Mengapa demikian? Karena waktu itu memang kaum muslimin belum bisa menerima misalnya pergantian perbedaan pendapat yang tajam, belum bisa. Nah, sekarang akhirnya Utsman bin Affan itu walaupun dia seorang mustahid, meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti pendapatnya Abu Bakar dan Utsman. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Karena bibit-bibit fitnah sudah mulai muncul itu di era Utsman bin Affan. Meledaknya di masa Sayyidina Ali itu banyak sekali peperangan yang besar-besar itu, sampai Sayyidina Ali sendiri itu menangis waktu melihat banyak korban di antara kaum muslimin. Bahkan di antara korban-korban itu adalah sahabat-sahabat besar yang dijamin oleh baginda Nabi masuk ke dalam surga, Zubair bin Awam dan seterusnya. Jadi ini bahasa yang dirahmati Allah, taqdimul aham alal muhim, mendahulukan yang penting di atas yang penting. Panjenengan juga harus terapkan nih dalam masalah-masalah kita. Jadi kalau misalnya saudara kita ini ada perkara yang penting ya, nanti suatu saat nih, kita nggak tahu ya. Apalagi di 2024 itu nanti misalnya, ini kan Masya Allah di negeri kita ini kan sekarang, mohon maaf ya, pecah nih kita nih. Dan ini warisan yang sulit untuk dibenahin, itu sulit sekali gitu. Makanya sekalian yang dirahmati Allah, memang orang-orang yang di masjid itu harus benar-benar, kita harus rajin ke masjid sekarang. Rajin ke masjid, membina ukhuwah di masjid. Masjid ini jangan sampai diprovokasi juga gitu, jamaahnya pecah dan macam-macam, jangan. Kita aja Masya Allah ya, kita melihat sendiri, saya sendiri juga sedih ya. Di medsos tuh bagaimana perpecahan itu di mana-mana, hampir-hampir di mana-mana. Di kalangan organisasi ini misalnya itu pecah, kemudian di habaib juga pecah juga gitu. Ya muncul itu orang-orang yang mungkin memang berkeinginan untuk memecah belah. Makanya orang yang paling jahat itu dalam Islam, bahkan itu hukumannya mati kalau dalam Islam. Baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau baginda Nabi mengatakan, "Man atakum," barang siapa orang yang mendatangi kalian, "wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin," sedangkan perkara kalian itu sudah bersatu di tangan seseorang. Dan yuridu an asyqa jama'atakum, dan orang yang datang itu ingin memecah belah jamaah kalian, fadribu unuqahu, maka penggalah lehernya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Dulu gini maksudnya. Jadi kalau dulu ya, kaum muslimin itu bisa bersatu di seluruh dunia. Kalau sudah diangkat seorang Amirul Mukminin,
kaum muslimin sudah bersatu di situ, dan ada seorang laki-laki ingin mengoyak ini, ingin menganulir, ingin mengganggu ini, maka yang datang ini harus diperangi nih orang. Karena apa? Dia akan bisa memecah belah persatuan umat Islam. Itu hadis riwayat Imam Muslim, dan di dalam fikih dibahas dengan sangat mendalam oleh para alim ulama. Kemudian yang ketiga, mengarahkan fokus pada perhatian umat Islam pada qadhiyah masiriyah, yakni tegaknya masyarakat Islami di bawah kepemimpinan yang Islam. Jadi sekalian yang harus dijadikan fokus kita agar umat itu tidak gampang terpecah belah adalah kita ini walaupun misalnya berbeda-beda pendapat ya dalam masalah-masalah politik atau masalah khilafiyah, maka ada satu perkara yang penting, bahwa kita tetap menginginkan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang Islami. Siapapun yang ngusung itu wajib kita dukung dan kita bantu, siapa aja. Itu yang paling penting. Tapi jangan sekali-kali panjenengan mendukung yang tidak menginginkan tegaknya masyarakat Islam. Jangan pernah didukung, karena itu nanti akan memecah belah gitu, memecah belah. Kemudian yang terakhir nih sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir ya ini ingin saya sampaikan. Kita langsung aja ya Ustaz ya. Kita langsung ke ini aja deh. Yang ini, yang mewaspadai isu memecah belah ya. Jadi sebelumnya itu ada perang Bani Mustalik. Jadi perang Bani Mustalik itu sekalian, orang-orang munafik memang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin saat itu, orang Muhajirin dan Ansor. Sampai Nabi itu pulang ke kota Madinah itu, begitu selesai perang Bani Mustalik itu langsung beliau pulang. Sampai sahabat itu ketinggalan semua, udah baru capek perang, Nabi langsung pulang. Nabi itu kalau jalan, kalau cepatnya luar biasa. Sampai sahabat-sahabat itu yang habis perang ketinggalan sama beliau. Mengapa? Karena beliau ingin membenahi masalah ini dengan segera. Di perpecahan yang tidak ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Ya, gembongnya tidak lain tidak bukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin nanti bisa dilihat. Ini perang Bani Mustalik. Sampai turun surah Al-Munafikun itu. Maka humul aduwu fahdarhum qatalahumullah. Kan gitu kan bunyi surah Al-Munafikun. Jadi mereka itu adalah musuh. Mereka itu adalah musuhnya Allah. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Di Al-Quran di saat Munafikun. Itu kalau nggak jengkel itu nggak mungkin. Bukan jengkel, marah bener Allah nggak mungkin sampai mengatakan orang munafik itu humul adu. Mereka itu adalah musuh. Maka hati-hatilah dengan mereka. Jadi orang munafik itu memang orang musuhnya umat Islam karena memecah belah. Mungkin panjenengan bisa lihat ya nanti di dalam mulai dari surah Al-Munafikun ayat 8 gitu. Ya. Dan mungkin pernah saya bacakan surat Al-Munafikun di sini ya. Kemudian mewaspadai isu memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Yang pertama isu sektarian. Bahas sekalian di tengah-tengah kita, tidak hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang lain isu sektarian itu dimunculkan. Di sentimen madhab Syafi'i berantem sama madhab Hanafi, madhab Maliki berantem dengan madhab Syafi'i. Bahkan di Timur Tengah itu ada fatwa madhab Syafi'i nggak boleh nikah sama madhab Hanafi. Kalau kita mah di Indonesia mah aman-aman aja, kita nggak ngerti madhab masalahnya. Semuanya sama, alhamdulillah juga itu. Gitu. Terus kemudian aliran kalam ini kalau yang nggak ikut Maturidi dan ikut Asy'ari kafir, sesat, bukan aswaja misalnya, itu jangan, nggak boleh seperti itu. Kalau yang kelompok Jabriyah keluar dari Islam, Mu'tazilah keluar dari Islam, misalnya begitu. Padahal para ulama yang muhtamad itu tidak seperti itu sikapnya. Nah ini dihembuskan. Bahkan isu Sunni sama Syiah itu sebetulnya juga yang meruncing-runcingkan itu adalah orang-orang kafir. Kalau sikap para khulafaur rasyidin terhadap orang-orang yang sesat, misalnya seperti kelompok-kelompok Syiah itu, mereka dibiarin aja. Mereka nggak akan ditindak, kecuali kalau mereka sudah mengangkat senjata, itu baru diperangi. Itu bisa banyak di kitab-kitab fikih disebutkan. Di Irak itu juga dulu orang Sunni Syiah itu sebetulnya bisa akur. Tapi setelah Amerika masuk, baru kemudian muncul
perang tajam itu, perang-perang karena isu sektarian itu. Kemudian isu minoritas. Isu minoritas ini juga sebetulnya yang mengembuskan orang-orang non-muslim. Bahayanya isu minoritas gimana? Jadi nanti misalnya di satu negara itu ada mayoritas dan minoritas. Kalau yang mayoritas harusnya melindungi yang minoritas. Isunya kan selalu seperti itu. Minoritas itu harus dipenuhi hak-haknya. Makanya jangan sampai keliru. Dan ternyata isu minoritas itu dipakai untuk tadi senjata. Ada satu usulan, mengapa di Mekah itu nggak ada gereja? Berarti kan menindas minoritas dong. Loh, padahal di sana nggak ada minoritasnya di Jazirah Arab itu. Itu akhirnya nanti minoritas itu termasuk. Dan moderasi ini juga sama. Sekarang moderasi Islam dan sekularisasi, liberalisasi itu juga sebetulnya untuk memecah belah umat Islam. Baik, sekalian yang dirahmati Allah, itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang penuh keberkahan ini. Intinya adalah ya kita dalam kondisi seperti sekarang ini harus benar-benar memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan mencintai, membenci karena Allah itu termasuk bagian tak terpisahkan dari masalah tauhid kita. Dan yang perlu kita sampaikan bahwa musuh sejati orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang membenci Allah, Rasulnya, malaikatnya, dan juga membenci orang-orang beriman, yaitu di kalangan yaitu setan ya, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Itulah musuh sejati kita. Sedangkan orang-orang mukmin dengan kadar iman setipis apapun, mereka itu tetap saudara-saudara kita. Baik, sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi yang mulia ini. Ya, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau menyampaikan? Kayaknya sudah cukup ya. Ya, ini saya juga mohon izin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.